Halo sahabat sekalian, ketemu lagi di channel PLTS Sederhana. Gimana kabar sahabat semua? Semoga tetap dalam keadaan baik dan juga sehat selalu. Oke sahabat, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang baterai lithium 4 yang beredar di pasaran dengan iming-iming baterai tahun muda. Nah, apakah baterai lithium 4 dengan iming-iming tahun muda ini benar-benar recommended? Di video kali ini saya akan membahas secara tuntas. Namun sebelum ke pembahasannya, jangan lupa untuk di like dulu video ini, dan bagi sahabat yang baru berkunjung silahkan di subscribe dahulu. Oke sahabat, seperti yang kita ketahui, ketika membeli baterai lithium 4 biasanya sudah ada spesifikasi lengkap yang ditulis oleh penjual. Nah, mulai dari kapasitasnya, kemudian kondisi baterai tersebut baru atau bekas, dan juga biasanya disebutkan untuk tahun dikeluarkan dari baterai tersebut. Semakin mudah baterai tersebut tertulis, maka biasanya akan semakin dicari. Namun perlu sahabat ketahui, meskipun dalam kondisi tahun muda untuk baterai lithium 4 second ini, bisa jadi baterai tersebut sudah sering digunakan untuk kebutuhan. Bisa jadi baterai tersebut sudah dikuras setiap hari. Jadi misalnya kita membeli baterai yang tulisannya 2023, bisa jadi baterai tersebut sudah dipakai sekitar setahunan. Namun bisa jadi juga ketika kita memilih baterai yang sudah tahun tua, misalnya 2021 ataupun 2020, namun baterai tersebut bisa jadi digunakan hanya sesekali saja. Nah, contoh dari baterai yang digunakan sesekali saja ini biasanya digunakan untuk kebutuhan backup. Baik itu untuk backup rumahan ataupun backup industri, bisa juga untuk backup BTS ataupun tower. Nah, baterai-baterai seperti ini biasanya digunakan ketika mati lampu saja. Jadi jika selama digunakan sekian tahun tersebut terjadi mati lampu hanya beberapa kali saja, maka untuk kapasitas dari baterai ini ataupun siklusnya ini masih panjang banget. Berbeda cerita ketika baterai tersebut digunakan untuk sehari-hari, misalnya untuk kebutuhan PLTS komunal ataupun PLTS terpusat yang biasanya untuk kebutuhan rumah-rumah. Nah, ini digunakan setiap hari, siang dicas, malam digunakan, bahkan mungkin pernah juga ngedrop. Dan baterai-baterai seperti ini tentunya sudah dikuras setiap hari. Jika dibandingkan antara baterai lithium 4 bekas BTS ataupun baterai lithium 4 yang bekas UPS tadi ya untuk backup, dibandingkan dengan baterai yang digunakan untuk kebutuhan setiap hari, tentunya kapasitasnya masih lebih baik yang baterai UPS tadi, meskipun tahunnya lebih tua. Nah, jadi sebenarnya untuk baterai lithium 4 yang tahun muda ini tidak serta-merta menjadi referensi untuk dibeli. Bisa jadi yang tahunnya tua juga masih posisinya bagus. Namun memang untuk di pasaran tentunya kita agak susah menentukan mana yang baterai digunakan untuk kebutuhan PLTS ataupun digunakan sehari-hari, dan mana baterai lithium 4 yang memang digunakan hanya untuk UPS. Tentunya untuk penjual juga akan menawarkan dengan marketing yang sangat bagus. Ini tahun muda dan kapasitasnya masih bagus, tentunya akan seperti itu. Nah, sebenarnya ada hal lain yang bisa dijadikan referensi selain kata-kata tahun muda dari baterai lithium 4 ini. Seperti toko yang jujur, kemudian kualitas baterai yang bagus juga bisa menjadi referensi. Nah, misalnya jika tokonya jujur, kita bisa melihat untuk toko tersebut biasanya menulis kapasitas yang sesuai dengan keadaan baterai yang dijualnya. Bisa juga kita melihat dari garansi yang diberikan dari toko tersebut. Nah, memang agak sulit mencari toko yang benar-benar jujur, namun kita memang perlu mempertanyakan untuk kualitas dari baterai yang kita beli. Nah, biasanya memang kalau toko jujur itu lengkap banget tulisannya, mulai dari garansinya, dari kapasitasnya, kemudian kondisi dari baterai tersebut, fotonya juga foto real. Nah, semakin spesifikasinya ditulis dengan baik dan jujur, tentunya ini akan semakin baik untuk dijadikan referensi. Nah, yang terakhir perlu kita perhatikan adalah ulasan dari pembeli di toko tersebut. Jika mempunyai bintang yang bagus, kemudian ulasannya juga bagus-bagus, tentunya bisa dijadikan referensi untuk dibeli.
Ya intinya kita harus memilih dengan benar-benar dan hati-hati. Nggak perlu berburu-buru, tahun muda belum tentu menentukan kualitasnya juga. Harga mahal juga nggak menentukan baterai tersebut bisa awet. Dan harga murah belum tentu juga baterai tersebut dalam kondisi jelek. Oke sahabat, saya rasa untuk pembahasan kali ini cukup. Sekian dulu ya, semoga bermanfaat bagi sahabat semua. Tentunya bagi sahabat yang ingin belanja baterai Livo 4. Dan jika masih ada yang perlu ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Atau sahabat ingin belanja beberapa komponen PLTS, coba cek pin komentar saya dan juga deskripsi video. Untuk di deskripsi video saya sudah meletakkan link koleksi Shopee saya dan juga link video Shopee saya. Di sana sahabat bisa melihat beberapa rekomendasi komponen PLTS dengan harga yang lebih terjangkau. Oke sahabat, sampai jumpa lagi pada video berikutnya.